Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Di sini kita lanjut lagi teman-teman pembahasan kita untuk melanjutkan video sebelumnya masih tentang tipe dataset ya. Dan sekarang kita langsung saja masuk pada Visual Studio Code. Dan di sini yang terakhir ya, kemarin kita bahas pada video sebelumnya yaitu pada bagian 8A. Kita sudah membahas sampai poin keempat ya, yaitu subpoin kedua. Poin kedua pada subpoin keempat di nomor 1 ini ya. Yang terakhir kita bahas adalah tipe dataset dapat digunakan untuk mendukung operasi matematika ya. Dan berikutnya ada dua poin lagi, subpoin lagi untuk menyelesaikan pembahasan kita pada bagian pertama ini atau nomor 1. Berikutnya ada dua lagi yaitu tipe dataset tidak bisa menyimpan elemen bersifat mutable secara langsung. Contoh seperti list, set, dan dictionary. Dan juga tuple. Tapi tuple ini kita kecualikan teman-teman karena tuple itu pada dasarnya mendukung, kecuali di dalam tipe data tuple ini ada tipe data satu saja, ada tipe data bersifat mutable di antara salah satunya ini, maka tuple tersebut tidak bisa dimasukkan ya. Tidak ada toleransi untuk tipe data mutable jika dimasukkan secara langsung ke dalam tipe data set. Jadi tuple kita kecualikan saja ya. Jadi tinggal ada 3, ada list, set, dan dictionary. Nah, kita buat contoh teman-teman di sini. Di dalam set sini kita membuat tipe data list seperti ini misalkan. List menggunakan kurung kotak. Misalkan isinya kita buat kosong saja teman-teman ya, karena karakter tipe data list yaitu kurung kotak seperti ini itu sudah mewakili tipe data list. Tanpa isi pun ini sudah disebut ada tipe data list di dalam set. Misalkan kita tambahkan dulu satu tipe data berjenis integer, kemudian berikutnya adalah list berikutnya di sini. Sekarang kita akan uji apakah tipe data list ini bisa dimuat di dalam tipe dataset jika dimasukkan secara langsung atau ditulis secara langsung seperti ini ya. Nah, sekarang kita akan uji dengan melakukan print. Ini kita accept saya. Print nama variabelnya adalah set1, kemudian kita play. Dan akhirnya terjadi error ya. Berarti ini sudah membuktikan bahwa tipe data list tidak bisa dimasukkan secara langsung ke dalam tipe data set ini karena dia bersifat mutable. Sekarang kita uji lagi set. Karena set adalah tipe data berjenis mutable, maka set tidak bisa dimasukkan ke dalam subset berikutnya karena sifatnya adalah mutable, atau kita tidak bisa memasukkan tipe data set ke dalam set itu sendiri. Misalkan seperti ini, kita buat set. Misalkan isinya adalah 2, kemudian ada 3. Isinya ada 2 nilai pada subset ini. Sekarang kita play. Dan hasilnya juga tidak bisa dimasukkan, akan terjadi error ya, seperti ini. Nah, sekarang kita uji lagi yang berikutnya yaitu tipe data dictionary. Tipe data dictionary itu menggunakan juga kurung kurawal, tapi dengan keterangan dan objeknya. Misalkan kita akan memasukkan tipe data 1 berjenis integer, kita membuat keterangannya dulu. Keterangannya dalam bentuk tulisan, berarti itu jenis tipe data string ya, yang menggunakan titik 2 atas seperti ini. Misalkan kita tulis 1, kemudian objeknya 1. Jadi ini adalah keterangannya. 1, objeknya adalah ini ya, bersifat berjenis tipe data integer. Kemudian kita tulis lagi misalkan 2,5. Kemudian objeknya adalah tipe data float 2,5, bilangan desimal ya. Kemudian misalkan kita buat lagi string ya, string objeknya adalah tulisan 3 misalkan. Karena 3 ini berjenis tulisan, itu artinya
kita menggunakan karakter tanda titik 2 atas yang mengapit tulisan tersebut, yaitu 3, dan ini adalah tipe data string. Dan di sini adalah keterangannya, tipe data string 3 adalah tipe data string, atau tulisan 3 ini berjenis tipe data string ya. Nah, sekarang kita play, apakah bisa dimasukkan, dan juga terjadi error ya. Jadi di sini kita sudah membuktikan bahwa ketiga tipe data berjenis mutable ini, yaitu list, set, dan dictionary, tidak bisa dimasukkan secara langsung atau dituliskan secara langsung ke dalam tipe dataset ini ya, karena akan terjadi error ya. Jadi tidak mendukung tipe data berjenis mutable jika dimasukkan atau dituliskan secara langsung. Namun ada caranya teman-teman. Jika kita ingin memasukkan ketiga tipe data ini, kita menggunakan fungsi yang dinamakan fungsi frozen set ya. Ini sudah kita contohkan sedikit pada video sebelumnya, masih di nomor 1 yang sebelumnya ya, atau masih di pembahasan ini ya, sudah kita contohkan. Tapi di sini kita akan mencontohkan ketiganya agar dapat dimuat atau dituliskan langsung ke dalam tipe dataset ya. Sekarang kita buat di sini. Kita menggunakan fungsi frozen set ketiganya ya. Kita tulis dulu frozen set, kemudian fungsinya menggunakan dalam kurung. Jadi di dalam frozen set kita menggunakan tanda kurung seperti ini ya. Ini kita uji dulu untuk tipe data dictionary ya, atau kita bagi menjadi 3. Kita buat di bawah, kemudian di atasnya kita buat lagi, misalkan kita buat di atas fungsi frozen set untuk memasukkan tipe data list. Frozen set, kemudian fungsinya, kemudian kita masukkan tipe data list menggunakan kurung siku seperti ini. Taruhlah misalkan isinya ada ini, ketiganya kita accept saja. Isi dari tipe data list ini yaitu 1, kemudian 2,5 dan 3. Kemudian di bawahnya kita masukkan lagi frozen set untuk tipe data set itu sendiri. Kemudian fungsinya, kemudian menggunakan kurung awal kita masukkan 1, kemudian 2. Kita samakan saja ini 1, 2,5 string dan 3 ya, seperti itu. Nah, sekarang di sini kita sudah membuat untuk ketiganya. Yang pertama adalah tipe data list ya, kita masukkan menggunakan frozen set. Kemudian tipe data set itu sendiri juga kita menggunakan fungsi frozen set, dan ketiganya juga yang sama, kita menggunakan fungsi frozen set untuk tipe data dictionary. Jadi ketiganya kita kunci atau kita konversi agar dapat dimasukkan atau ditulis langsung ke dalam tipe dataset ini ya, yaitu set 1 nama variabelnya. Sekarang kita print dan tulis nama variabel, kemudian kita play. Kita lihat dulu di sini ada yang salah. Nah, kita ulang teman-teman ya, ada kesalahan penulisan. Nah, sekarang kita lihat bahwa ketiganya yang bersifat mutable ini itu bisa kita masukkan dengan menggunakan fungsi frozen set. Jika sebelumnya, jika kita menuliskan secara langsung tanpa menggunakan fungsi frozen set, maka ketiganya tentunya akan terjadi error ya, karena tipe data set tidak mendukung tipe data berjenis tipe data mutable. Kecuali kita menggunakan fungsi frozen set, maka ketiganya dapat dimasukkan seperti ini. Nah, baiklah, sekarang kita beralih ke poin berikutnya atau poin terakhir dari nomor 1, yaitu tipe data set bisa digunakan untuk dukungan operasi keanggotaan ya. Jadi seperti apa maksudnya? Ini kita hapus dulu. Nah, di sini teman-teman yang dimaksud dengan dukungan operasi keanggotaan untuk tipe dataset ini, misalkan saya memiliki sebuah organisasi atau taruhlah sebuah sekolah atau kelas ya, yaitu organisasi dalam kelas, yaitu ada guru dan murid. Di sini kita akan mencoba mengabsen murid yang ada di dalam kelas
Dan kita di sini akan mengabsen satu persatu dengan menggunakan fungsi dengan menggunakan in atau not in. Ini sejenis fungsi bawaan atau bisa dikatakan juga mungkin adalah library ya. Nah, sekarang kita buat di sini, teman-teman, kita terangkan dulu. Di dalam kelas ini kita taruhlah ini adalah kelas. Di dalam kelas ini kita tambahkan namanya kelas set 1. Di dalam kelas set 1 ini saya memiliki 3 anggota murid ya. Misalkan nama yang pertama adalah Rudy. Kemudian berikutnya adalah misalkan Desi ya. Dan berikutnya Adi. Jadi saya memiliki 3 anggota murid ya, yaitu Rudy, Desi, dan Adi. Nah, sekarang di sini kita akan mencoba untuk melakukan cek dengan in, yaitu apakah kita akan mengabsen dengan menggunakan check in ya, seperti ini. Untuk mengetahui apakah ketiga murid ini hadir atau ada di dalam kelas ya. Nah, sekarang kita tuliskan lagi langsung seperti di bawah ini, teman-teman. Print nama variabel, yaitu kelas set 1. Kemudian, oh ya maaf, di sini kita buat dulu nama keterangannya ya. Namanya yaitu nama murid yang akan kita absen. Yang pertama, misalkan saya ingin mengetahui bahwa Rudy benar berada di dalam kelas. Pertama kita tuliskan pada dalam kurung print, kita tuliskan nama yang akan kita absen yaitu Rudy. Kemudian kita buat spasi, kemudian tulis fungsi in. Kemudian setelah in spasi, kemudian nama variabel. Sekarang kita play di sini. Dan hasilnya true, artinya benar ya. Jadi Rudy benar berada di dalam kelas set 1 dengan menggunakan check in ya. Atau bisa kita juga menggunakan keterangan misalkan seperti ini. Rudy di dalam kelas. Tutup. Kemudian kita koma, spasi. Jadi ini adalah keterangannya bahwa Rudy hadir di dalam kelas. Kita play ulang di sini. Nah, di sini ada keterangannya bahwa Rudy hadir di dalam kelas. Hasilnya adalah true ya. Atau bisa kita juga membuat pembatas seperti ini. Oh maaf, ini kita buat pembatasnya di dalam Rudy hadir di dalam kelas. Kita play ulang. Rudy hadir di dalam kelas. Dan di sini tertulis true atau benar. Jadi benar Rudy berada di dalam kelas. Nah, sekarang kita akan mengabsen Desi dan Adi ya. Kita buat lagi print di bawahnya. Kemudian sama kita menggunakan kita accept saja yang ini. Di sini kita ganti namanya menjadi Desi. Dan di sini juga kita ganti namanya Desi ya, atau objek yang akan kita check in ya. Kemudian di bawahnya lagi, maaf menggunakan i biasa, itu harus sama persis ya teman-teman penulisan objeknya. Kemudian di bawah kita buat lagi print untuk murid berikutnya yaitu Adi. Adi hadir di dalam kelas. Kita accept saja yang ini. Nah, sekarang ini sudah kita buat keterangan semuanya. Rudy, Desi, dan Adi hadir di dalam kelas dengan menggunakan check in. Kemudian nama variabel, sekarang kita play. Dan hasilnya benar, Rudy, Desi, dan Adi hadir di dalam kelas karena di sini ya jawaban yang dihasilkan adalah true atau benar ya. Nah, sekarang kita akan beralih pada fungsi not in ya. Untuk menggunakan not in seperti apa?
Nah, di sini teman-teman sudah kita ketahui tadi hasilnya bahwa Rudi, Desi, dan Adi adalah murid kelas set 1 dan kita melakukan absen untuk mengetahui apakah mereka bertiga ini hadir di dalam kelas, dan hasilnya adalah benar. Mereka hadir di dalam kelas set 1. Sekarang kita akan menggunakan fungsi not in ya, sebelumnya in, sekarang not in. Di sini kita ingin mengetahui apakah Rudi dan Desi dan Adi ini bukan anggota kelas set 1 ya, atau bukan murid kelas set 1 dengan menggunakan fungsi not in ya. Jadi di sini kita ganti, ini tidak kita rubah teman-teman di sini. Yang kita rubah adalah fungsinya saja yaitu not in. Nah, di sini teman-teman, kita menggunakan fungsi not in ini untuk mengetahui apakah benar bahwa Rudi, Desi, dan Adi, apakah benar mereka bertiga ini bukan anggota murid kelas set 1 ya. Rudi bukan murid kelas set 1 ya. Ini kita copy saja. Kemudian kita ganti di sini. Ini juga. Nah, sekarang sudah ada keterangannya. Kita ingin mengetahui ketiganya apakah Rudi, Desi, dan Adi bukan murid kelas set 1 di sini ya. Kita menggunakan fungsi not in. Sedangkan di sini di kelas set 1 sudah tertulis anggota murid yang ada di kelas set 1 ini adalah Rudi, Desi, dan Adi. Dan di sini kita ingin mengetahui apakah ketiganya bukan dari murid kelas set 1 ini dengan menggunakan fungsi not in. Sekarang kita play. Dan hasilnya adalah false atau salah. Jadi kita terangkan bahwa Rudi, Desi, dan Adi itu adalah datanya ada di dalam kelas set 1 ini. Artinya mereka bertiga adalah anggota kelas set 1 ya. Sedangkan di sini kita ingin mengetahui bahwa apakah Rudi, Desi, dan Adi bukan murid kelas set 1, dan hasilnya dengan menggunakan fungsi not in, tentunya hasilnya false karena mereka adalah murid kelas set 1 ini, karena namanya sudah ada tertulis ya di dalam variabel ini, di dalam memori datanya ya. Sedangkan di sini not in artinya bukan dari kelas set 1 ya. Berarti salah karena mereka adalah bagian dari set 1 atau bagian dari murid kelas set 1. Dan hasilnya adalah salah atau false ya. Nah, seperti itulah teman-teman untuk menggunakan fungsi keduanya, yaitu antara in dan not in untuk dukungan operasi keanggotaan di, misalkan kita contohkan di dalam kelas ya, seperti ini. Nah, sekarang kita beralih ke nomor 2 teman-teman, yaitu perbedaan antara set dengan menggunakan kurung kurawal dengan set yang menggunakan fungsi set seperti ini ya, yang menggunakan karakter kurung biasa. Jadi subpoinnya ada 2 subpoin yaitu A dan B. Di sini untuk yang pertama adalah bagian A, yaitu set dengan kurung kurawal. Di sini harus dituliskan bahwa untuk set kurung kurawal harus berisi nilai langsung, tidak bisa kosong ya. Nah, seperti contohnya di sini, teman-teman, contoh set ini tidak terbaca sebagai set, melainkan terbaca sebagai dictionary. Sedangkan yang benar penulisannya seperti ini, kita langsung menempatkan nilai di dalamnya. Jadi jika kosong, kita tidak bisa membuat set kosong ya tanpa nilai jika menggunakan kurung kurawal. Karena ini akan terbaca sebagai dictionary, bukan set. Sedangkan jika ingin membuat set dengan menggunakan kurung kurawal, harus langsung disertakan nilai di dalamnya, seperti contoh seperti ini ya. Nah, kita buat contoh di sini, teman-teman. Ini kita hapus dulu. Kita kembalikan nama variabelnya, yaitu set 1 misalkan. Kemudian ini adalah set kosong ya, kita buat seperti contoh. Kita tidak bisa membuat set menggunakan
tanpa nilai di dalamnya ini jika menggunakan kurung kurawal. Sekarang kita uji apakah benar ini terbaca sebagai set atau bukan. Sekarang kita menggunakan untuk melihat atau menguji apakah ini benar adalah set dengan menggunakan fungsi tipe di dalam print ini ya, yaitu set 1. Sekarang kita play dan hasilnya adalah set ini tanpa nilai ini bukanlah disebut set, tipe data set, melainkan terbaca sebagai tipe data dictionary atau kelasnya adalah dictionary ya. Jadi kita tidak bisa membuat tipe data set dengan menggunakan kurung kurawal seperti ini tanpa nilai atau menggunakan ini sebagai set kosong, tidak bisa ya. Jadi jika ingin menggunakan kurung kurawal harusnya langsung disertakan dengan isi atau nilai di dalamnya. Misalkan kita buat saja, misalkan ada 1. Ini kita hapus yang tadi. Kemudian kita play ulang, di sini sudah ada nilainya meskipun cuma 1 berjenis integer. Nah, ini barulah terbaca sebagai tipe data set ya. Yang penting ada nilai di dalam tipe data set ini. Dan yang terpenting juga, yang pastinya tentunya adalah tipe data tersebut tidak bersifat mutable ya. Alias tipe data yang dimuat di dalam set menggunakan kurung kurawal itu harus bersifat tipe data immutable ya. Kalaupun ingin memasukkan tipe data mutable, tadi kita sudah contohkan, kita menggunakan fungsi frozen set ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian elemen yang didukung, kita lanjutkan lagi. Masih di bagian A, poin A nomor 2. Elemen yang didukung hanya tipe data immutable seperti int atau integer, float, string, tuple, boolean, dan frozen set. Frozen set ini adalah fungsi yang kita buat tadi ya. Jadi ini adalah tipe data yang bisa dimasukkan secara langsung teman-teman, yaitu integer, float, string, tuple, dan boolean. Kita buat contohnya di sini. Apakah benar ketiganya bisa dimasukkan ke berapa ya? Ke 6 tipe data ini bisa kita masukkan atau kita muat secara langsung ke dalam tipe data set menggunakan kurung kurawal secara langsung ya. Int, float, dan string. Sekarang kita buat misalkan integer adalah 1, kemudian kita buat tipe data float misalkan 2,5. Kemudian kita buat lagi tipe data string yang tulisannya misalkan 3. Kemudian misalkan kita masukkan lagi yaitu tipe data boolean ya. Misalkan false teman-teman. Salah satu keunikan dari tipe data boolean ini adalah hanya ada 2, yaitu benar atau salah atau true or false ya. Jadi false mewakili angka 0 sedangkan true mewakili angka 1. Jadi 1 dan 0. Jadi ini semacam bit ya, kode bit antara 0 dan 1. Jadi false mewakili 0, jadi kita tulis saja false. Cara penulisannya pun harus menggunakan huruf besar ya di awal, baik itu false dan true. Nah, sekarang kita masukkan lagi misalkan tetap boolean. Misalkan berikutnya adalah true. True. Ini ada dua boolean ya, teman-teman. Oh, maaf, di sini kita berada di luar. Kemudian kita masukkan tipe data, oh ya tuple ya sebelumnya teman-teman. Sebelum boolean kita ikuti susunannya saja, tapi bisa juga acak, tak mengapa. Kita buat tuple berikutnya. Tuple menggunakan dalam kurung biasa. Dan tadi kita lihat pedomannya adalah di dalam tipe data tuple itu tidak memiliki tipe data mutable, jadi harus bersifat isinya harus bersifat immutable ya. Salah satunya adalah string atau mungkin integer atau float ya. Kita masukkan saja misalkan tipe data string saja, tulisannya misalkan huruf A ya, seperti ini. Kemudian berikutnya adalah tipe data
frozen set. Jadi frozen set sebenarnya ini lebih kepada fungsi teman-teman ya, untuk memasukkan jenis tipe data yang tidak mendukung seperti tipe data mutable yang kita contohkan tadi. Kita menggunakan fungsi frozen set ya untuk mengkonversi tipe data yang tidak mendukung untuk tipe data set yang bersifat mutable tentunya. Di sini kita misalkan memasukkan tipe data list, isinya misalkan adalah 4 berjenis integer ya, yaitu angka 4. Nah, sekarang di sini kita buat print tipenya juga untuk melihat kelasnya, kemudian kita print out untuk melihat isinya, yaitu nama variabel set 1 ya. Sekarang kita play di sini. Dan hasilnya kita lihat bahwa tipe data false ada di dalam, kemudian integer adalah 1 karena memang pada tipe dataset ini bersifat tidak dapat diindeks teman-teman, jadi isinya itu bisa acak ya. Kita satu kali kita melakukan print out akan posisi dalam nilai tersebut akan berganti ya. Jadi di sini false berada di awal yaitu boolean, kemudian integer, kemudian floating point number yaitu 2,5, kemudian string dengan tulisan 3, kemudian true tidak ditampakkan ya. Nanti kita akan bahas, kita jelaskan sedikit mengapa tidak ditampakkan true di sini. Kemudian ada tipe data tuple yaitu A ya. Nilainya yaitu jenis tipe data string, yaitu yang bersifat immutable, artinya yang mendukung untuk dimasukkan langsung ke dalam tipe data set. Kemudian ada tipe data list yang sebenarnya tidak bisa dimasukkan secara langsung karena kita menggunakan fungsi frozen set untuk mengkonversi tipe data list ini untuk dimasukkan ke dalam set ya. Jadi di sini ada 6, semuanya terindeks, ada 5 ya. Yang tidak terindeks adalah tipe data boolean yang yaitu true, sedangkan false ada. Nah, kita jelaskan sedikit kenapa tipe data boolean ini yaitu true tidak ditampilkan. Karena true ini mewakili angka 1, sedangkan angka 1 sudah kita tuliskan di sini. Dan angka 1 ini adalah jenis tipe data integer. Dan ini sama dengan bit pada atau kesamaan pada true, yaitu mewakili angka 1 ya. True adalah 1, kemudian false adalah 0. Nah, jika kita memasukkan nilai 0 di dalamnya seperti ini teman-teman, misalkan 0, kemudian kita koma, kemudian kita play ulang, maka keduanya tidak ditampilkan sama sekali, yaitu false dan true, karena false adalah 0 sedangkan 1 adalah true, yaitu 0 dan 1 ya. Makanya tidak ditampilkan. Jika kita hapus keduanya ya, yaitu 0 dan 1, kemudian kita ganti angka 3 seperti ini, berjenis integer juga, kemudian kita play lagi, maka semuanya ditampilkan karena tidak ada yang bentrok ya di dalam, yaitu false dan true. 0 dan 1 tidak ada pada tipe data integer ya. Karena false adalah mewakili angka 0 dan true mewakili angka 1, dan angka 1 dan 0 tidak ada kecuali 3. Jadi jika kita memasukkan tipe data boolean yaitu false dan true, dipastikan bahwa tidak ada nilai 0 dan 1 di dalam tipe data tersebut ya, atau di dalam data variabel tipe data set tersebut. Karena tentunya akan terjadi bentrok ya, karena kesamaan. Dan tentunya yang false dan true tidak akan ditampilkan. Nah, di sini kita tidak menggunakan 0 dan 1, maka akan ditampilkan semuanya, yaitu false dan true. Jadi ke-6 tipe data ini sudah kita masukkan ke dalam tipe data set ya. Dan kita hapus dulu. Nah, di sini kita sudah mencontohkan elemen yang didukung hanya tipe data berjenis immutable seperti di bawah ini. Jadi frozen set bisa dikatakan adalah konversi untuk menjadikan tipe data mutable menjadi immutable ya. Itulah fungsi frozen set. Sedangkan frozen set ini dikatakan adalah elemen yang mendukung atau tipe data. Sedangkan sebenarnya pada frozen set itu adalah fungsi untuk mengkonversi
tipe data mutable menjadi immutable ya, seperti itu. Nah, kemudian berikutnya adalah subpoint A yang ketiga, yaitu elemen yang tidak didukung seperti tipe data mutable, yaitu list, dictionary, dan set. Ya, solusinya kita menggunakan konversi dengan menggunakan fungsi frozen set terlebih dahulu. Ini sudah kita contohkan tadi ya. Nah, kita beralih ke poin B ya, yaitu set dengan fungsi 0 seperti ini, fungsi tanda kurung biasa seperti ini ya. Kita lihat dulu subpoin pada poin B ini, yaitu membuat set kosong. Itu kita bisa menggunakan fungsi set ya, karena sebelumnya jika menggunakan kurung awal kita tidak bisa menggunakan atau membuat set kosong kecuali menggunakan fungsi set seperti ini. Kemudian memasukkan nilai harus berupa iterable dari list, tuple, dan lain-lain. Artinya kita mengambil nilai dari tipe data yang kita buat sebagai pembanding atau melakukan iterable ya. Jadi iterable itu semacam mengambil nilai dari sebuah tipe data yang mendukung untuk set, yaitu list, tuple, dan lain-lain, agar kita bisa kita masukkan ke dalam tipe data set dengan menggunakan fungsi set seperti ini. Nah, yang pertama kita contohkan dulu teman-teman, set kosong. Ini kita hapus lagi ya. Sampai di sini. Nah, jika sebelumnya jika menggunakan kurung awal seperti ini, itu tidak disebut dengan set kosong karena ini tidak terbaca sebagai set, melainkan terbaca sebagai tipe data dictionary. Kecuali ada nilai di dalamnya, maka itu barulah terbaca sebagai tipe data set. Artinya kita tidak bisa membuat set kosong dengan menggunakan kurung awal seperti ini. Jika kita ingin menggunakan set kosong atau membuat set kosong, maka kita barulah bisa membuat dengan menggunakan fungsi set seperti tadi ya, yaitu set kemudian tanda dalam kurung seperti ini. Kita uji dengan menggunakan print type untuk melihat kelasnya apakah benar ini terbaca sebagai set meskipun tanpa nilai. Kita masukkan nama variabel yaitu set1 ya. Kemudian kita play di sini. Maka kelasnya adalah set, teman-teman ya. Atau kita tidak di sini tidak tampilkan kelasnya, kita buat tipe ya. Tipe, kemudian dalam kurung, kita buat lagi dalam kurung untuk variabelnya. Sekarang kita play, kelasnya adalah set, teman-teman ya. Nah, ini adalah fungsi set ini bisa digunakan untuk membuat sebuah set kosong. Jika tadi kita buat set seperti ini tanpa nilai, maka itu tidak terbaca sebagai set, teman-teman ya, melainkan sebagai dictionary. Nah, di sini kita bisa lihat set yang tadi kita buat yaitu menggunakan fungsi set, sedangkan jika membuat set dengan kurung awal tanpa nilai seperti ini, itu akan terbaca sebagai dictionary. Jadi intinya kita tidak bisa membuat set kosong jika menggunakan kurung awal seperti ini. Karena ini tidak terbaca sebagai set, melainkan sebagai tipe data dictionary. Dan kalaupun ingin membuat set kosong, maka harus menggunakan fungsi set seperti yang kita contohkan sebelumnya. Set seperti ini. Ini baru bisa dikatakan dengan set kosong. Nah, sekarang kita beralih lagi teman-teman ke materi. Untuk poin berikutnya masih pada nomor 2 di poin B, subpoin kedua, dan ini adalah pembahasan terakhir kita untuk bagian video ini. Kemudian berikutnya nanti akan kita lanjutkan pada video berikutnya di bagian set ketiga ya, agar durasi tidak terlalu panjang. Nah, sekarang di sini kita akan mencoba untuk memasukkan nilai ke dalam tipe dataset ini jika menggunakan fungsi set seperti ini, atau membuat nilai untuk dimasukkan ke dalam set dengan melakukan iterable ya. Iterable adalah sebuah cara untuk mengambil nilai atau data dalam sebuah variabel dengan pengalamatan untuk dimasukkan ke dalam tipe dataset dengan menggunakan fungsi set seperti ini.
Ini ada contohnya di bawah. Misalkan ini adalah tipe data list ya, yang berisikan 3 nilai yang berjenis integer. Kemudian di bawahnya kita membuatkan sebuah tempat atau kita membuat variabel baru dengan menggunakan fungsi set untuk pengalamatan kepada tipe data list ini, agar nilai tipe data list ini kita ambil dan kita masukkan ke dalam tipe data set dengan menggunakan fungsi set. Ini juga termasuk sebuah iterable ya. Jadi di sini kita menggunakan dua cara nantinya, sebagai contohnya nantinya, agar kita bisa memasukkan nilai dari variabel tertentu ke dalam tipe dataset ini. Nah, sebelum melakukan pengambilan data atau melakukan iterable atau memasukkan nilai ke dalam tipe dataset dengan fungsi set, sebaiknya kita mengetahui dulu spesifikasi setiap tipe data, seperti misalkan sifatnya ya. Dan di sini saya sudah membuat pembagian jenis atau karakter atau karakteristik pada ke-9 tipe data yang kita akan pelajari, yang sudah kita bahas ataupun yang belum ya. Di sini ada 9 semuanya. Di sini saya membuat dua pembagian untuk mengkategorikan setiap tipe data menurut sifatnya, agar nantinya bisa kita lakukan iterable dengan sebuah rumus tertentu atau cara tertentu untuk masing-masing jenis karakteristik pada 9 tipe data ini. Menurut sifatnya, ada yang bersifat immutable atau tidak dapat dirubah, atau bersifat hashable atau bersifat tetap. Ada pula yang bersifat mutable atau bisa dirubah, atau non-hashable ya, atau bersifat tidak tetap. Nah, di sini yang bersifat immutable atau hashable adalah string, integer, float, tuple, boolean, dan complex number ya. Kemudian yang bersifat mutable atau non-hashable ada 3, yaitu list, tipe dataset itu sendiri, dan tipe data dictionary. Di sini ada penjelasannya bahwa tuple bisa dikatakan immutable atau hashable jika di dalam tipe data tuple ini elemennya juga semuanya bersifat hashable atau immutable. Tapi jika di dalam tipe data tuple ini satu saja mengandung nilai yang bersifat mutable di antara ke salah satu tipe data mutable ini, yaitu misalkan mengandung list atau set atau dictionary, maka tipe data tuple ini tidak lagi disebut hashable ya, karena ada tipe data yang bersifat non-hashable seperti list, set, dan dictionary. Ini catatan untuk tipe data tuple. Namun pada dasarnya tuple adalah bersifat hashable atau immutable ya, kecuali kandungan tergantung nilai kandungan di dalamnya. Itu bisa merubahnya menjadi tidak hashable ya. Kemudian catatan yang di bawah lagi, yaitu list, set, dan dictionary tidak hashable karena bisa dirubah setelah dibuat ya. Ini sudah kita jelaskan. Oke, langsung saja kita buat percontohannya teman-teman. Di sini kita akan mengambil nilai dulu dari jenis tipe data immutable ini ya, yang ada 6 tipe data ini, yaitu string, integer, float, tuple, boolean, dan complex number. Di sini kita akan membuat sebuah tipe data dulu untuk kita ambil. Misalkan kita mulai dari urutan teratas, dimulai dari string. Di sini kita ketahui string itu adalah tipe data yang memiliki nilai yang bersifat atau yang berjenis tulisan ya. Kita tulis saja misalkan str, kita singkat, string adalah str, kemudian nilainya adalah berjenis tulisan yang diapit titik 2 atas seperti ini ya. Kemudian misalkan tulisannya adalah saya, kemudian di bawahnya kita buat sebuah variabel baru untuk mewakilkan tipe data ini ya. Kita lakukan iterable, misalkan namanya bebas ya temannya, namanya apa saja. Karena di sini kita akan melakukan iterable, kita taruh saja namanya misalkan iterable ya, sama dengan, kemudian dalam kurung atau fungsi
untuk pengelamatan, kita tempatkan nama variabel yang akan kita iterable, yaitu str ya, yang ini. Kita tulis saja str, kemudian kita tutup menggunakan koma seperti ini. Kemudian di bawah lagi kita menggunakan ini saja ya, yaitu set1, dan di dalam fungsi set kita merujuk pada nama variabel yang kita ambil dari pengelamatan dari str ini. Jadi variabel barunya adalah bernama iterable ya. Kita masukkan iterable pada fungsi set. Kemudian ini kita print set, kita juga buatkan print type untuk mengetahui apakah benar dia berada di kelasnya masih tetap set ya, berada di tipe data set. Kita buat lagi print untuk mengetahui kelasnya atau jenisnya. Kita tuliskan tipe, kemudian dalam kurung, kemudian objeknya adalah set1 ya. Sekarang kita play, dan di sini kita sudah memasukkan nilai dari str ini ke dalam variabel objek kita, yaitu set1. Dengan melakukan iterable, kemudian membuat sebuah set dengan fungsi set dari iterable, dan ditampilkanlah menggunakan output print dan output tipe kelasnya, yaitu isinya adalah saya, kemudian kelasnya adalah set. Nah, di sini penjelasannya untuk koma pada iterable ini, yaitu str, ini digunakan untuk mengunci agar nilai di dalam str itu tidak tidak berantakan, teman-teman, atau tidak agar nilai di dalamnya itu tetap ya. Kalau kita tidak melakukan atau mengetikkan koma seperti ini, bisa kita lihat di sini, kita play ulang, maka jadinya akan seperti ini. Setiap karakter dalam nilai variabel str ini atau string ini akan berdiri sendiri dan tidak bisa terindeks, karena set memang tidak bisa terindeks. Jadi ini belum kita bungkus menjadi satu. Kita kunci atau kita bungkus, maka kita gunakan koma sebagai, ini biasanya digunakan untuk penutup pada setiap baris pada kode ya. Seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, ini sudah kita contohkan. Kita play ulang di sini, hasilnya seperti ini. Kemudian berikutnya kita beralih lagi ke ini tipe data berikutnya yang masih bersifat immutable atau hashable. String kita sudah uji, kemudian kita lakukan pengujian lagi terhadap integer. Ini kita hapus. Di sini kita rubah saja namanya menjadi int. Namanya bebas, teman-teman ya, karena di sini kita menggunakan rujukan pada nama variabel, maka kita tulis saja dengan nama sejenis, yaitu integer, atau kita singkat saja int. Integer merupakan sebuah tipe data bilangan bulat ya, misalkan 1 atau misalkan 2 seperti ini. Nah, sekarang di sini iterable yang variabel yang akan kita iterable akan kita ganti namanya sesuai yang ada di atas ya, yang akan kita iterable atau kita ambil, yaitu int, nama variabelnya, tetap menggunakan koma seperti ini. Kemudian ini biarkan saja, karena ini sudah ada iterable yang akan kita masukkan di dalam fungsi set untuk diambil ke dalam set. Langsung saja kita play di sini, dan hasilnya adalah nilai int sudah ada di dalam variabel set1 ini ya. Nah, kemudian kita beralih lagi kepada tipe data berikutnya, yaitu tipe data float atau floating point number. Di sini kita ganti lagi namanya sesuai dengan nama variabelnya, tapi namanya bebas, teman-teman ya. Ini karena kita melakukan iterable
pada variabel sesuai namanya saja kita ambil, yaitu misalkan floating float. Kemudian di sini kita ganti nilai float itu berkarakter atau berjenis tipe data bilangan desimal atau bilangan pecahan seperti 1, 2, dan seterusnya ya. Misalkan kita memasukkan 1,0 misalkan seperti ini. Sekarang kita iterable variabel float ini, kita ganti di sini menjadi variabelnya yang kita iterable dengan nama float juga sesuai nama variabelnya. Dan di sini tidak kita lakukan perubahan di bawah, langsung saja kita play. Dan hasilnya nilai pada tipe data float ini kita sudah masukkan dengan melakukan iterable dengan fungsi set, dan hasilnya ada di bawah. Ini adalah nilai yang kita ambil dari float, kemudian kelasnya adalah set. Nah, sekarang kita beralih lagi ke tipe data berikutnya, yaitu tuple, dengan catatan seperti di bawah tentunya. Tuple hanya harus ada hashable. Jika tidak hashable, maka itu tidak bisa dilakukan iterable dengan menggunakan cara ini. Jika di dalamnya terdapat tipe data misalkan mutable, misalkan ada list atau set atau dictionary, maka kita akan menggunakan cara lain ya. Nanti ada caranya, tapi ini kita lakukan saja untuk tuple yang normal saja ya, yang tidak mengandung tipe data mutable. Kita ketahui tuple itu memiliki karakteristik dengan menggunakan kurung biasa ya. Nah, sekarang kita buat tuple di sini. Kita ganti dulu nama variabelnya sesuai nama yang kita uji, misalkan tuple. Kemudian kita tambahkan saja di sini tanda dalam kurung. Misalkan ada 1, kemudian 2,1 misalkan, kemudian tipe data string, misalkan namanya adalah saya, kemudian kita tutup dalam kurung. Sekarang namanya kita ganti, yang akan kita iterable yaitu tuple. Kemudian di bawahnya kita biarkan saja karena sudah sesuai. Sekarang kita tinggal play. Dan hasilnya tipe data tuple isinya sudah kita ambil dengan iterable dan dimasukkan ke dalam fungsi set dan dijadikan sebagai nilai dalam tipe data set. Nah, sekarang kita beralih lagi ke tipe data berikutnya, yaitu tipe data boolean. Tipe data boolean adalah tipe data yang berdasarkan benar atau salah ya. Jadi cuma ada dua, yaitu false or true, benar atau salah. Tidak menggunakan karakter apapun kecuali tulisannya, dan di sini kita ganti nama variabelnya sesuai nama tipe datanya, yaitu boolean. Kemudian di sini kita tulis false or true. Jadi untuk penulisan nilai false or true atau true ya, itu awalnya harus menggunakan huruf besar teman-teman ya. Jika false harus menggunakan F besar di awal. Begitupun dengan true, T-nya harus menggunakan huruf besar di awal, tidak boleh menggunakan huruf kecil keduanya ya, karena tidak akan terbaca. Nah, sekarang kita iterable variabelnya yaitu boolean. Dan di sini kita biarkan saja sudah sesuai. Kemudian kita play. Dan tipe data boolean nilainya kita ambil dengan iterable dan dimasukkan dengan fungsi set, dan menjadilah dia kelasnya adalah set. Jadi nilai setnya adalah false or true atau nilai dari tipe data boolean. Nah, sekarang kita beralih lagi ke berikutnya, yaitu tipe data complex number. Complex number adalah sebuah tipe data yang terdiri dari bilangan atau objek imajiner dan objek real. Nah, di sini kita buat saja contohnya. Di dalam membuat tipe data complex number ini, itu ada dua cara. Kita bisa menggunakan definisi dari variabel lain, kemudian
kita buat definisi di dalam variabel complex number. Tapi untuk yang singkat, kita juga bisa menggunakan fungsi complex number. Caranya adalah kita langsung menuliskan kompleks fungsinya ya. Kompleks sama tidak menggunakan sama dengan, langsung saja kita gunakan fungsinya, yaitu misalkan contoh 2,3 misalkan. Seperti ini yang disebut dengan fungsi kompleks number itu sendiri. Ini cara yang kedua, tapi yang cara pertama juga ada juga caranya, tapi ini kita lebih singkat saja, kita menggunakan ini. Sekarang kita iterable kompleks, yaitu nama variabelnya. Ini sudah ada, kita accept saja langsung. Kemudian kita apply di sini. Dan hasilnya, nilai di dalam kompleks number ini kita sudah masukkan ke dalam set dengan melakukan iterable ke variabel kompleks, fungsi kompleks ini, kemudian dimasukkan menggunakan fungsi set dengan iterable variabel baru, dan hasilnya seperti ini. Nilai yang ada di dalam set, kelasnya adalah set. Nah, sekarang kita beralih lagi ke bagian jenis tipe data yang berjenis atau bersifat mutable atau non-hashable. Di sini kita kembali ke main PY. Untuk memasukkan tipe data mutable ini atau non-hashable ini, kita bisa menggunakan dua cara, yaitu menggunakan konversi frozen set atau menggunakan fungsi tuple ya. Nah, pertama-tama misalkan di sini kita membuat list. Misalkan isinya adalah, taruhlah ini ya, 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan di sini kita akan menggunakan fungsi frozen set. Ini adalah cara yang pertama ya, karena ada dua cara. Kemudian kita membuat sebuah variabel baru atau nama variabel baru, karena di sini kita melakukan iterable dengan konversi frozen set. Kita tuliskan saja, misalkan namanya adalah iterable. Kemudian di sini kita tuliskan frozen set dengan fungsinya, dengan dalam kurung. Kemudian kita masukkan variabel yang akan kita iter, yaitu list. Ini ya, kita accept saja. Kemudian di sini kita melakukan lagi memasukkan ke dalam set dengan menuliskan variabel baru, misalkan namanya adalah fungsi set sama dengan, kemudian tuliskan set atau fungsi set dengan pengelamatan ke iterable yang mengacu pada konversi frozen set ini ya. Kita tuliskan saja di sini iterable. Kemudian di bawah lalu kita print untuk melihat hasil apakah benar sudah masuk di dalam tipe data set atau tipe data, nilai tipe data list ini sudah dipindahkan ke dalam tipe data set. Ini kita accept saja. Kemudian di sini kita melakukan print lagi untuk melihat apakah benar tipenya adalah set ya. Ini kita accept, langsung ada ya. Sekarang kita play, dan hasilnya tipe data list atau nilai di dalam tipe data list ini atau variabel yang bernama list, kita lakukan iterable dengan konversi frozen set yang mengacu pada tipe data list, yaitu nama variabel dalam fungsi frozen set. Kita tuliskan list, kemudian kita buat lagi variabel baru namanya fungsi set yang mengacu pada iterable yang dibuat di atas, kemudian masuk ke dalam tipe data set. Hasilnya adalah sudah berpindah, sudah masuk dalam set, kemudian kelasnya adalah set. Nah, cara yang kedua, kita bisa melakukan iterable dengan fungsi tuple atau menggunakan atau mengkonversinya menjadi tuple ya. Di sini kita tinggal mengganti namanya saja di sini pada iterable.
kita tuliskan tuple, ini adalah fungsinya, jadi harus tuple ya, ini bukan opsi. Beda dengan nama variable, ini adalah opsi, kita bisa memilih nama apa saja. Sedangkan untuk fungsinya harus dituliskan secara wajib, itu harus namanya ya, fungsinya, yaitu mengacu pada tipenya ya. Kita jadikan tuple, kemudian di sini fungsi set mengacu pada set. Ini tidak kita rubah karena ini sudah pengelamatannya ke iterable. Langsung saja kita play di sini dan hasilnya pun sama. Kita bisa menggunakan frozen set ataupun tuple, itu bisa. Nah sekarang tipe data blind lagi ya, yaitu tipe data set itu sendiri. Kita tuliskan saja set, misalkan set 1. Di sini kita mengganti tentunya karakteristik tipe data set dalam memorinya atau dalam tempat datanya, yaitu menggunakan kurung kurawal. Misalkan kita masukkan sama, kita buat saja misalkan ini 1 2 3 4 5. Kemudian di sini kita menggunakan yang pertama frozen set, misalkan ya, seperti tadi. Kita ulang frozen set, sudah kita iter, kemudian kita membuat variabel baru fungsi set yang mengacu pada fungsi set dan pengalamannya ke iterable yang ini. List, maaf, di sini namanya kita ganti nama variabel yang kita iterable yaitu set 1. Dan sekarang kita lihat di sini, oke, sudah semua. Sekarang ini kita hapus dulu. Ini kita menggunakan fungsi frozen set untuk tipe data set ya, yang kedua, atau tipe data yang kedua yaitu set setelah tadi adalah list. Kita play saja. Di sini ada kesalahan. Oh ya, di sini kita salah menuliskan hurufnya, huruf besar ya di awal. Jadi harus sama persis, karena kalau tidak maka tidak akan terbaca ya, karena beda antara huruf kecil dan huruf besar. Nah, di sini sudah ditampakkan bahwa tipe data, nilai tipe data dalam variable set ini kita lakukan iterable, dan sudah kita lakukan fungsi set pada iterable dan hasilnya berpindah ke dalam tipe data set. Kelasnya adalah set. Sama seperti tadi, kita bisa menggunakan juga konversi ke tipe data tuple ya. Tinggal kita tuliskan saja tuple berikut fungsinya, yaitu mengacu pada variabel set 1 ya. Kita tulis tuple, kemudian kita play ulang, hasilnya pun sama ya. Nah sekarang kita beralih ke tipe data berikutnya, yaitu tipe data dictionary. Dictionary juga menggunakan karakter kurung kurawal sama seperti ini, tipe data set. Namun pada pengisian nilai di dalamnya itu berbeda ya, karena merujuk pada penjelasan dan objeknya ya. Nah sekarang kita ganti, misalkan karena kita melakukan iterable untuk tipe data dictionary, kita ganti namanya misalkan juga adalah dix ya. Kemudian isinya tentunya harus berbeda karena ini adalah jenis tipe data set. Nah, ini adalah tipe data dictionary yang seperti digambarkan di sini. Misalkan 1. Nah, ini kita masukkan saja, kita accept saja ya. Nah, di sini dictionary. Kemudian di sini kita ganti nama variabelnya yang kita iter yaitu dix. Jadi ini semacam pengalamatan, teman-teman ya. Ini bisa dibilang sama seperti method atau pengalamatan dengan iterable ya. Pengalamatan maksudnya kita merujuk sebuah alamat, yaitu ini ya, atau variabelnya yang kita tuju. Kemudian iternya sudah pas. Di sini kita pertama-tama menggunakan fungsi frozen set dulu. Frozen set. Dan sekarang kita play, karena di bawah ini sudah tidak ada yang perlu dirubah. Kita play. Dan hasilnya tipe data dictionary itu sudah berpindah ke dalam ya, ke dalam set.
Mengapa A, B, dan C tidak ditampilkan? Karena objeknya adalah 1, 2, dan 3, sedangkan A itu adalah nilai keterangan pada satu yang mewakili angka 1. A adalah angka pertama, kemudian B angka kedua, kemudian C angka ketiga. Dan ini merujuk pada angkanya ya. Nah, ini adalah contoh. Kemudian kita membuat lagi, misalkan kita lakukan ke dalam fungsi tuple atau merubahnya menjadi tuple, kita tinggal tuliskan saja yaitu tuple, kemudian tetap pada fungsinya pengalamatannya ke dalam variabel dictionary ya. Ya, di bawah ini sudah pas, tidak perlu dirubah. Sekarang kita play dan hasilnya pun sama ya. Nah, ini kita sudah melakukan iterable untuk ke-9 tipe data yang sudah kita bagi dua ya. Yaitu yang pertama yang berjenis mutable, immutable, kemudian bersifat mutable. Nah, sekarang kita lihat dulu pada penjelasannya, teman-teman, karena di sini tuple itu ada sedikit berbeda karena di sini dituliskan bahwa pada penjelasan bahwa tuple itu hashable hanya jika semua elemennya juga hashable ya. Artinya jika tuple berisi tipe data yang mutable atau non hashable, maka tuple tidak bisa kita lakukan iterable seperti sebelumnya yang sudah kita contohkan, baik itu cara mutable ataupun cara immutable yang sudah kita contohkan sebelumnya. Nah, bagaimana caranya? Misalkan di sini kita membuat tuple, teman-teman. Ini kita hapus dulu. Kita buat tuple di sini perbesar aja. Kemudian sama dengan ini adalah tuple, kita masukkan, buatkan memorinya, kemudian kita buat misalkan 1, kemudian kita buat lagi 2,5 yaitu float ya. Kemudian misalkan kita tulis 3 ya di sini. Nah, ini saja, atau true bisa juga kita tambahkan, yaitu tipe data boolean. True yaitu boolean, kemudian di tipe data list ya. Kita contohkan saja list. Misalkan isinya adalah angka 5 ya, seperti ini. Nah, sekarang di sini kita akan rubah iterable nilai. Misalkan kita tulis di sini kita akan menarik angka atau nilai list di dalam tuple ini dengan melakukan iterable berbeda berdasarkan indeks ya. Jadi indeks dihitung mulai 0. Di sini kita buat dulu pembatas di sini. Jadi 0, 1, 2, 3, 4 ya. Jadi kita melakukan pengalamatan berdasarkan indeks untuk list ya. Nah, di sini kita ganti tidak menggunakan dalam kurung. Di sini kita menggunakan kurung siku seperti ini. Dan namanya di sini kita taruh saja iterable ya. Iterable index tuple misalkan ya. Index atau underscore index tuple. Walaupun nama untuk iterable ini bebas apa saja karena kita merujuk pada tuple ini, maka di sini kita tuliskan iterable index berdasarkan indeks ya pada nilai tuple, yaitu mengarah pada tipe data list. Kemudian di sini kita memasukkan berdasarkan indeks. Kita hitung mulai dari 0 yaitu 1, 0, 1, 2, 3 dan 4. Maka di sini kita tulis berdasarkan indeks, nilai list ini berada di posisi keempat pada indeks ya, seperti ini. Dan sekarang di bawah kita ganti lagi, kita melakukan iterable untuk nilai tuple, yaitu tuple itu sendiri ya, yang ini karena ini tadi tuple, variable tuple, di dalamnya ada list yaitu ini. Kemudian di sini kita buat lagi iterable indeks tuple, kita samakan saja di sini.
accept dengan memasukkan variabel iterable index yang ini. Di sini kita menggunakan fungsi yaitu dalam kurung. Di sini kita memasukkan iterable dot index tuple ya. Ini kita accept saja. Fungsi atau printnya ya, nama variabelnya kita ganti yang ini, yaitu mengacu pada merujuk pada ini ya, variabel akhir. Kemudian di sini juga kita rubah, di sini kita menggantinya menjadi iterable index tuple. Di sini kita jelaskan dulu bahwa di sini teman-teman, tuple itu berisikan 1, 2, 3, 4, 5 tipe data. Tuple seperti ini tidak lagi disebut dengan tipe data mutable, tipe data immutable atau hashable jika di dalamnya terdapat tipe data mutable. Salah satunya adalah list. Jadi di sini kita melakukan iterable berbeda ya. Nah, di sini caranya teman-teman, tuple yang seperti ini yang memiliki list, pertama-tama kita membuat sebuah variabel baru untuk melakukan iterable, yaitu mengambil nilai dari isi tuple ini ya, variabelnya adalah ini, kita tulis di sini, kemudian kita masukkan karakter list yang di dalamnya adalah angka 4. Angka 4 ini mengacu pada urutan indeks pada list. Urutan indeks pada list itu dimulai dari 0. Angka 0 pada indeks di list itu mewakili nilai pertama. Jadi kita hitung mulai 0, yaitu 0, 1 adalah 0, 0 adalah 1, 1 adalah 2,5, 2 adalah tulisan 3 atau string ini, kemudian 3 adalah true, kemudian 4 adalah nilai list ini ya. Kita masukkan di sini, indeksnya adalah bagian keempat, di indeks keempat ya. Kemudian kita melakukan lagi membuat lagi sebuah variabel baru, namanya adalah iterable index tuple. Ini kita replace dari nama yang sama di atas ya. Mungkin tidak mengapa, kita coba saja. Kemudian fungsinya pun, fungsi iterable ini, fungsi tuple, kita replace juga namanya dari nama sebelumnya yaitu tuple. Jadi sama dengan iterable yang di atas. Kemudian kita masukkan nama variabel iterable index tuple yang ini. Jadi ini hanya terreplace 3 kali ya, atau berulang-ulang digandakan tapi dihapus kemudian digantikan dengan nama yang sama ya. Dan sekarang kita buat satu lagi teman-teman, ini adalah langkah akhirnya untuk menghimpun kembali semua tipe data ini ke dalam tuple ya. Di sini kita tuliskan namanya, coba saja kita replace lagi ya, namanya adalah tuple. Kemudian nah di sini teman-teman, kita ini tidak kita accept. Di sini kita tulis lagi yaitu tuple sesuai namanya, nama variabel yang kita rujuk yaitu tuple. Di sini tuple dengan karakter list ya, yaitu kurung siku atau kurung kotak. Pertama kita indeks yaitu angka 1 dengan indeks 0, kemudian koma kita tuliskan lagi. Nah, ini kita accept saja, sudah ada. Di sini ada kita indeks mulai dari 0, 0 adalah 1, 1 adalah 2,5, kemudian 2 adalah string yaitu 3, ini bertuliskan 3, kemudian 3 adalah tipe data boolean yaitu true, kemudian iterable index tuple yaitu iterable yang kita ambil dari list yang ini ya, dari iterable tuple di atas ini. Dan di sini kita jangan lupa berikan tanda kurung untuk menghimpun ya. Kemudian balas kurung di sini. Nah, sekarang kita jelaskan kembali teman-teman supaya teman-teman bisa paham maksudnya seperti apa. Karena seperti tadi yang kita katakan bahwa tipe data tuple ini tidak lagi bersifat immutable
atau hashable jika di dalamnya terdapat sebuah tipe data yang berjenis mutable atau non-hashable, seperti misalkan di sini list atau set atau dictionary. Jika tipe data tuple ini mengandung ketiga tipe data mutable ini, maka tipe data tuple tersebut tidak lagi disebut tipe data immutable atau tipe data hashable. Artinya tipe data ini akan tidak bisa dimasukkan ke dalam tipe data set dengan cara iterable yang kita sudah contohkan sebelumnya, yaitu cara pembagian iterable yang kita contohkan tadi. Ada dua jenis cara iterable berdasarkan jenis tipe data, yaitu berjenis immutable atau berjenis mutable. Nah, cara yang tadi kita lakukan itu tidak bisa dilakukan kepada tuple yang berisikan tipe data mutable ya. Misalkan ada list di dalamnya atau mungkin ada tipe data set atau dictionary. Artinya berarti kita harus melakukan cara lain di antara cara-cara yang sudah kita contohkan tadi. Jadi ini cara ini agak eksklusif ya, agak spesial caranya, berbeda karena ini tupelnya sudah berubah menjadi tipe data yang tidak lagi immutable atau tidak lagi hashable ya. Nah, maka di sini kita buatlah sebuah iterable berbeda dengan cara membuat iterable dengan variabel baru. Di sini contohnya kita masukkan namanya iterable index tuple ya. Apa saja namanya bebas, tapi di sini berdasarkan apa yang kita lakukan. Jadi keterangannya kita buat sebagai nama variabelnya, yaitu iterable. Akan kita melakukan iterable dengan melakukan index tuple. Tuple yang dimaksud itu yang mengacu pada tipe data list yang ini, karena akan kita indeks list ini, akan kita keluarkan atau kita ambil pertama dengan melakukan iterable dengan sesuai urutan indeks, karena angka 4 adalah urutan indeks nilai kelima. Karena indeks 0 itu terhitung pada list dan 0 adalah mewakili nilai pertama pada indeks list. Nah, di sini kita buat percontohannya ya. 1 adalah 0, kemudian 2,5 adalah 1, kemudian 3 atau string ini adalah 3, kemudian true ini adalah 4, kemudian 2 ya. 3 adalah 2, kemudian true adalah 3, kemudian 5 ini adalah indeks 4. Jadi ini adalah urutan indeks pada list. Maka karena list ini yang sudah tidak lagi list ini adalah tipe data mutable yang ada di dalam tuple, maka ini yang kita indeks terlebih dahulu dengan memasukkan ke dalam iterable di bawah ini. Nah, kemudian di bawah iterable pertama, di bawah kita buat lagi variabel baru dengan nama yang sama ya. Meskipun kita bisa memasukkan nama yang berbeda. Karena di sini supaya tidak kebingungan, kita buat saja namanya sama. Meskipun mungkin ini terreplacing atau mungkin tertindih ya, tertimpa. Kita membuat baru dengan menghapus yang lama tapi dengan nama yang sama. Jadi kita kita timpa sebuah sama seperti teman-teman jika misalkan melakukan atau mengcopy sebuah file di dalam HP teman-teman atau di dalam komputer dalam satu folder. Jika nama tersebut misalkan adalah file musik itu sama persis, tapi nama teman-teman ingin copy ke dalam, tentu biasanya di situ bertuliskan menimpa atau tidak, atau menggunakan nama lain agar tidak menghapus data yang sebelumnya. Meskipun kedua data ini sama persis,
ukurannya, jenisnya, dan isi datanya. Maka di sini kita melakukan replace saja supaya tidak banyak nama. Nah, seperti itulah gambarannya. Kita replace, melakukan lagi iterable untuk tuple menggunakan fungsi tuple, atau kita konversi iterable di atas ini, yaitu index iterable tuple. Kemudian di bawahnya kita buat lagi tuple, kita himpun semuanya dari nilai yang sudah kita iterable, mulai dari isi tuple yaitu 1, 2,53 dan true yaitu menurut indeks 0, 1, 2, 3. Kemudian iterable ini tidak kita tulis 4 ya indeksnya, karena nilai yang keempat ini sudah kita lakukan iterable dengan membuatkan sebuah nama variabel baru, yaitu bernama variabelnya bernama iterable index tuple. Nah, sekarang kita print yang kita print di sini teman-teman, tuple ya, kita print, atau di sini kita membuat namanya tuple final ya, tuple akhir. Jadi ini kita ganti juga namanya di sini karena akan tidak terbaca jika menggunakan nama berbeda. Ini kita accept saja. Dan ini kita ganti juga. Kemudian di sini juga ini kita replace, kita accept saja. Nah, sekarang sudah kita lakukan print untuk melihat nilai di dalam hasil final pada set ini. Kemudian ini juga kelasnya kita lihat, atau di sini kita ganti menjadi misalkan namanya adalah set ya. Set menjadi, atau tulis saja menjadi set. Menjadi set ya, seperti itu. Ini kita ganti juga menjadi set. Kemudian pada line pertama atau line 1 yaitu baris pertama, di sini karena ini adalah komentar untuk menjelaskan nilai indeks pada tuple ini, isi berdasarkan indeks ya. Ini adalah komen, maka kita harus menempatkan tanda pagar teman-teman seperti ini agar tidak terbaca oleh terminal. Karena jika tidak ditempatkan tanda pagar maka akan terjadi error ya, karena ikut terbaca line pertama ya. Jika ditempatkan tanda pagar seperti ini maka tidak akan terbaca, jadi ini bersifat sebagai komen ya. Nah, di sini kita benahi dulu teman-teman. Di sini ada yang salah. Ini adalah tuple. Fungsi tuple kita menggunakan huruf kecil. Jadi perlu diingat teman-teman, setiap fungsi pada Python itu jika merujuk pada fungsi, maka nama untuk fungsi tersebut maka harus diberi nama semuanya adalah huruf kecil ya, tidak ada menggunakan huruf besar. Sama seperti jika misalkan kita menggunakan fungsi set, maka set tersebut tidak boleh kita menggunakan huruf besar. Kita lihat pada materi MD yang seperti ini. Maka ini adalah fungsi set, nama untuk fungsinya itu harus menggunakan huruf kecil. Sama seperti misalkan kita menggunakan fungsi tuple, yaitu nama kemudian dalam kurung, namanya, hurufnya harus menggunakan huruf kecil semuanya, tidak boleh menggunakan huruf besar ya, karena ini tidak merujuk pada pengalamatan, melainkan ini adalah kerja fungsi ya. Kemudian di sini kita benahi juga teman-teman, ini bukan, kalau kita menggunakan dalam kurung maka ini akan terbaca tuple, jadi kita menggantinya menjadi kurung kurawal karena ini adalah tipe data set. Nah, kita lihat dulu. Sekarang kita play teman-teman, saya rasa sudah cukup ini ya. Nah, sekarang kita lihat pada hasil yang ditampilkan bahwa tipe data set atau tipe data tuple ini yang sudah tidak lagi bersifat immutable atau hashable, karena di dalamnya mengandung elemen yang mutable ya, atau non hashable seperti list. Misalkan berisikan list seperti ini, maka tidak lagi disebut dengan tipe data immutable ya. Nah, hasilnya di sini sudah kita lihat.
hasilnya di sini ditampilkan, namun nilai kelima yaitu list itu berubah menjadi tuple. Jadi ini semacam mengkonversi tipe data list di dalam tipe data tuple ini menjadi tipe data tuple. Adapun cara seperti ini bisa dipersingkat, tapi kita cukupkan untuk ini saja ya. Nah, baiklah teman-teman, sekarang kita ke materi lagi ya. Jadi untuk bagian ini, di bagian kedua kita cukupkan dulu teman-teman. Berikutnya akan kita sambung lagi pada bagian 8C ya, untuk mengakhiri bagian kita untuk tipe dataset ini. Kemudian kita akan berlanjut ke tipe data berikutnya. Jadi video berikutnya kita akan menjelaskan metode-metode operasi pada tipe dataset, baik itu fungsi, fungsi bawaan, fungsi umum, dan seterusnya ya. Ini mungkin tinggal sedikit lagi teman-teman. Jadi kita cukupkan dulu agar tidak terlalu panjang. Semoga teman-teman paham dengan penyampaian saya ya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.